Assalamualaikum, halo warga pencinta drakor Indonesia. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, kita mulai. Pada episode kedua ini, membuat kita mengetahui siapa Wo-in sebenarnya. Scene pun flashback menunjukkan Wo-in kecil yang sedang bersama ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan IM Defense. Dan nama perusahaan tersebut merupakan inisial dari nama Wo-in yang dilihat secara terbalik. Scene pun kembali ke Wo-in yang sedang melihat inisial nama yang terdapat pada kalunnya dan pesahan milik ayahnya dahulu. Sedangkan Do-bima yang berada di kantor merasa Wo-in berbeda dari jaksa pemula pada umumnya, sehingga Do-bima pun menyadari bahwa Wo-in sedang menyembunyikan sesuatu. Di saat itu juga rekan Do-bima menyampaikan risetnya terkait perusahaan IM Defense yang sekarang dimiliki oleh Taenam. Ia pun menjelaskan bahwa perusahaan IM Defense saat itu adalah perusahaan terbaik dalam industri dan sangat sukses. Disinilah Do-bima mengetahui siapa ibu dari Taenam yaitu No Hwo-young yang merupakan seorang jenderal militer bintang 2 pertama di Korea Selatan. Do-bima pun bertanya bagaimana Taenam menjadi seorang pimpinan perusahaan. Rekan kerjanya pun menjelaskan di saat harga saham perusahaan tersebut tidak stabil dan anjlok, hal tersebut pun dimanfaatkan, sehingga pemilik perusahaan ditangkap dengan tuduhan melakukan penggelapan dana. Perusahaan tersebut pun dibeli dengan harga murah oleh Taenam. Rumor menyatakan bahwa Taenam hanya merupakan boneka. Sehingga Do-bima pun mencurigai ada orang yang menjadi dalang di balik semua itu. Pimpinan Cha atau pemilik perusahaan sebelumnya, meninggal dalam kecelakaan mobil misterius yang terjadi selama persidangan. Mereka pun melihat kejanggalan dari kematian pimpinan Cha, yang diakibatkan oleh sebuah kecelakaan. Dan ternyata jaksa yang menangani kasus tersebut adalah Moon-gu. Do-bima pun merasa kasus tersebut menggunakan trik yang sama, dengan yang dia gunakan untuk menjatuhkan Presdirbang. Kebenaran yang belum Do-bima ketahui adalah bahwa Wo-in adalah putri dari pimpinan Cha pemilik perusahaan IM sebelumnya, sehingga Do-bima saat ini sedang melacak identitas Wo-in. Do-bima terus menaruh curiga pada Wo-in, tetapi di sisi Wo-in. Semakin Do-bima mencurigai dia, maka Do-bima akan semakin dekat dengan mempercayainya. Wo-in ditelepon oleh Sena wanita yang di episode pertama dia diperkosa dan dianiaya. Scene pun flashback ke beberapa hari lalu Wo-in ke rumah sakit untuk melihat Sena. Saat di rumah sakit polisi menjelaskan kepada Wo-in bahwa Sena dibius dan diperkosa di klam kartel milik Taenam. Hal inilah yang membuat Wo-in menyerang Alan dan teman-temannya pada episode pertama. Saat Wo-in kembali menjenguk Sena, di sini Sena ketakutan karena berpikir ia telah salah dengan melapor kepada polisi. Karena saat dia diperkosa, Taenam dan Alan merekamnya. Sena takut bahwa video tersebut akan di-upload ke internet. Wo-in pun menenangkannya, dan mengatakan bahwa video tersebut sudah ada di tangannya. Wo-in langsung menyerahkan video tersebut kepada Sena. Scene berpindah ke Taenam yang ditelepon oleh Moon-gu dan memberitahukan bahwa Alan menghilang. Taenam pun coba menghubungi Alan namun tidak terhubung. Taenam tiba di ruangan kantornya dan ternyata sudah ada Moon-gu yang menunggunya. Karena Alan tidak dapat dihubungi Moon-gu pun mencurigai bahwa Taenam dan Alan telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Scene pun menunjukkan saat terjadinya pemerkosaan dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Sina. Setelah mengetahui masalah tersebut Moon-gu pun mengatakan bahwa dia akan segera mencari Alan terlebih dahulu, namun Taenam meminta agar masalah ini diberikan saja kepada Do-bima. Do-bima pun diminta Moon-gu untuk datang ke ruangannya. Saat bertemu dengan Moon-gu, Do-bima diminta untuk mencari Alan yang kemungkinan hilang. Do-bima memulai pencarian dengan mengunjungi apartemen tempat tinggal Alan dan tanpa diduga dia menemukan beberapa bukti yaitu foto pelaku, bekas darah dan beberapa helai rambut berwarna merah. Scene berpindah ke Wo-in yang sedang membeli sebuah jam tangan dan ternyata jam tangan tersebut dibelikan untuk Do-bima karena telah menyelamatkan Wo-in sebelumnya. Woon-in yang ingin pergi ke lapangan tembak, dikejar oleh Do-bima yang juga ingin ke lapangan tembak. Scene pun berpindah kepada anak direktur bank yang dipenjara. Ia bertemu dengan seorang preman yang juga memusuhi Do-bima untuk membunuh Do-bima. Di lapangan tembak Do-bima dan Wo-in mulai berlatih menembak. Tembakan Do-bima tepat mengenai sasaran sedangkan Wo-in tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Do-bima langsung mengajari Wo-in untuk menembak kembali. Do-bima mengatakan bayangkan wajah seseorang dan letakkan target seseorang yang ingin kamu tembak. Do-bima langsung menerima panggilan telepon dan ternyata tanpa diduga seluruh tembakan Wo-in tepat sasaran target.
Dobima mendapatkan informasi baru dari temannya terkait lokasi terjadinya kasus yaitu di klub kartel. Dobima langsung mengunjungi klub tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Taenam terlibat dengan kasus tersebut. Sedangkan Wo-in yang mengunjungi sebuah gudang yang dimana di gudang tersebut adalah tempat Alan dan teman-temannya disekap. Saat Dobima memijat komandannya, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada komandan baru yang akan datang dan itu adalah Ibu Taenam. Shin berpindah ke Wo-in yang sedang berlatih di rumahnya sedangkan Dobima bertemu dengan Moon-gu dan dia ingin menemui langsung Taenam. Moon-gu setuju. Mereka pun langsung bertemu dengan Taenam dan ini merupakan pertemuan pertama Dobima dengan Taenam. Pada saat itu, Taenam berkata bahwa dia ingin menghindari wajib militer, serentak Dobima dan Moon-gu kaget. Namun Taenam berkata jika dia bersungguh-sungguh. Walaupun dilarang oleh Moon-gu, Taenam tetap mengatakan bahwa dia ingin Dobima mengurus hal tersebut sebagai satu kesempatan agar Dobima dapat bergabung dengan mereka. Dan tanpa diduga Dobima langsung bersujud dan menerimanya. Shin berpindah ke Dobima dan Wo-in yang sedang dalam perjalanan. Tetapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh sekelompok preman dan ternyata preman tersebut adalah orang yang diminta untuk membunuh Dobima. 네, 괜찮습니다. 어떤 일이죠? 도발이 겁나게 그리웠다! Di awal pertarungan terlihat Dobima dapat mengalahkan mereka. Namun setelah beberapa saat kemudian, Dobima pun tidak dapat menahan serangan para preman tersebut. Karena waktu untuk menyambut komandan tinggal beberapa menit lagi, Wo-in membantu Dobima. Wo-in pun diremehkan oleh para preman. Dan inilah yang terjadi. Wo-in langsung menyerang dan mengalahkan mereka semua. Dobima yang menyaksikan hal tersebut pun kaget dan semakin yakin dengan kecurigaannya. Saat mereka kembali ke dalam mobil, Dobima melihat rambut palsu yang mirip dengan rambut palsu di apartemen Alan. Oke, sekian untuk episode kedua ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan share. Terima kasih.